kepo aku malah apa ke? Ayo ndang dimulai. Sik sabar. Kesalahan teknis. Guys. Iya. Iya sih suara. Udah tampil belum? Udah kan? Sama nomor pitu, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berhadir di pertemuan virtual kali ini. Pembukaan studi hal hadis dari saya Enggal Robeja Isman. Dari pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hadis dari masa ke masa. Ini udah tampil hadis dari masa ke masa belum? Udah ya? Udah. Oke, next. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dulu. Saya dari kelompok 3. Yang pertama dari saya sendiri yaitu Enggal Robeja Isman, alumni SMK Negeri 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Kemudian ada Mas Ronald Firji Saputra. Halo Mas. Perkenalkan Halo. Perkenalkan diri Mas. Oke. Mana? Udah tampil Ya, kan? nama saya Ronald Firji Saputra ya. Oke. Alumni Mas. Langsung Mas Pram aja. Oke. Kemudian ada Mas Pramudani Akbar Kurniawan. Halo Mas. Cek. Ya, saya sendiri. Oke. Halo. Perkenalkan diri Mas, dari alumni mana? Waduh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Akbar. Kita tahu semua. Oke, next. Masuk ke poin-poin pembahasan kali ini. Nah, kita akan bahas apa ya? Oke, pertama kita akan membahas tentang hadis di masa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke poin tentang hadis di masa para sahabat. Kemudian yang ketiga kita masuk ke hadis di masa tabi'in. Nah, jadi ada 3 poin ya, hadis di masa Rasulullah, hadis di masa sahabat, dan hadis di masa tabi'in. Next. Pertama, hadis di masa Rasulullah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu definisi apa itu hadis. Apa itu hadis? Hadis merupakan ucapan, perbuatan, atau penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi segala sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu segala yang beliau lakukan atau ucapkan itu disebut dengan hadis. Next. Cara Rasulullah menyampaikan hadis. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan mengutus Rasulnya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Segala yang Rasulullah ucapkan, lakukan, dan keadaannya serta takrir beliau merupakan perwujudan dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang pada surat An-Najm, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm. Next, sebuah keistimewaan di mana pada masa ini, di masa perkembangan hadis dari masa Rasulullah, itu di masa ini para sahabat dan umat Islam lainnya dapat secara langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Mereka dapat bergaul secara bebas dimanapun. Rasulullah dapat berinteraksi dengan mereka dimanapun, misalnya di rumah, masjid, pasar, ataupun dalam perjalanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah. Jadi di masa
ini di masa Rasulullah perkembangan hadis itu bisa disampaikan langsung secara lisan oleh beliau, oleh Rasulullah sendiri, dan para sahabat itu mendengarkan beliau. Itu saat ketika beliau khotbah Jumat itu beliau menyampaikan khotbah, kemudian para sahabat mendengarkan dan menghafalkan hadis yang beliau ucapkan secara lisan. Next. Ini udah berubah kan slide-nya? Belum ya? Sudah berubah slide-nya ya? Oke, sip. Ada beberapa metode cara penyampaian beliau. Yang pertama itu melalui ceramah terbuka, seperti yang tadi ya, khotbah Jumat itu ceramah terbuka atau pidato. Beliau menyampaikan hadis melalui ceramah tersebut dan terbuka. Jadi beliau itu menyampaikan hadis itu secara terang-terangan. Yang kedua melalui sahabat tertentu. Beliau menyampaikan hadis di sahabat beliau yang misalnya yang kita kenal ada 4 sahabat itu, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib, terus dari sahabat ke sahabat yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan hadis melalui praktik langsung. Jadi ketika ada suatu kejadian, suatu konteks, suatu keadaan, beliau itu menegur dengan mengucapkan ceramah secara langsung. Dan ucapan yang beliau sebutkan dalam suatu konteks, suatu keadaan itu waktu menegur suatu sahabat itu juga termasuk hadis. Kemudian yang keempat, beliau menyampaikan hadis melalui lingkungan keluarga ya. Contohnya untuk hal-hal yang sensitif seperti hal biologis. Jadi ketika sahabat itu enggan bertanya langsung kepada beliau, beliau itu juga menyampaikan hadis itu kepada keluarga dan juga istri-istri beliau ya. Jadi ketika para sahabat enggan menanyakan secara langsung kepada Rasulullah, itu para sahabat itu bertanya kepada keluarga beliau gitu. Next. Latar belakang perbedaan jumlah hadis. Hanya sedikit saja sahabat yang mencatat hadis saat mendengarkan sabda beliau atau melihat beliau melakukan suatu pekerjaan. Pada saat Rasulullah mengadakan ceramah terbuka misalnya, tidak semua sahabat turut hadir sehingga mereka mendengar dari sahabat lain yang mendengar sendiri dari Rasul. Jadi ketika ada sahabat yang ingin niat menghadiri suatu kayak nggak bisa langsung hadir gitu karena ada alasan tertentu, baik itu berdagang atau hal yang lain yang harus diurusin, itu mereka bisa mendengarkan dari sahabat yang lain. Kemudian adanya kecenderungan masing-masing sahabat memiliki fokus perhatian pada bidang yang berbeda dalam periwayatan hadis menjadi latar belakang perbedaan jumlah hadis yang diterima oleh para sahabat. Oleh karena itu ada perbedaan jumlah hadis yang dicatat oleh para sahabat. Next. Perintah dan larangan menulis hadis di masa perkembangan hadis di masa Rasulullah. Namun di balik larangan Rasulullah SAW tentang penulisan hadis, ternyata ditemukan sejumlah sahabat yang memiliki catatan dan melakukan penulisan. Di antaranya adalah Abdullah ibn Amr al-Ash yang memiliki catatan hadis yang menurut pengakuannya dibenarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Next. Menurut suatu riwayat diceritakan bahwa orang-orang Quraisy mengkritik sikap Abdullah ibn Amr karena sikapnya yang selalu menulis apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kritikan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW sendiri, dan Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan aktubu Abi Syah, yang artinya kalian tuliskan untuk Abu Syah. Next. Itu tadi larangan tentang menulis hadis ya. Jadi di situ sebenarnya di masa perkembangan hadis di masa Rasulullah SAW itu hadis itu nggak boleh semuanya ditulis dari semua. Iya, sama. Next.
Nas-nas yang melarang menulis hadis di satu pihak dan memerintahkan di pihak lain bukanlah hal yang patut dipertentangkan, akan tetapi keduanya dapat dikompromikan sebagai berikut. Yang pertama, larangan penulisan hadis pada masa Rasulullah dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa hadis akan bercampur dengan Al-Quran yang masih berada dalam tahap proses penurunan. Yang kedua, larangan menulis hadis itu bersifat umum, sedangkan izin menuliskannya bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian tulis menulis sehingga terjaga dari kekeliruan seperti pada Abdullah bin Amr bin Ash. Itu tadi kenapa alasan menulis hadis itu dilarang, karena dikhawatirkan akan terjadinya kekeliruan ya menulis hadis, seperti kejadian tokoh yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash ini yang semua ucapan dari beliau itu ditulis. Kemudian hadis di masa sahabat, siapa ini yang ngerjakan nih? Waduh, Mas Firm atau Mas Ronald? Saya bet. Oke, saya serahkan kepada Mas Pramodani Akbar Kurniawan. Dilanjutkan tentang materi tentang hadis di masa sahabat. Ya, terima kasih untuk Mas Robert. Sekarang saya akan melanjutkan materinya tentang hadis di masa sahabat. Oke, next. Jadi yang pertama adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Jadi tidak sembarangan untuk meriwayatkan hadis tersebut, butuh kehati-hatian. Setelah itu Abu Bakar bertanya kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris pada nenek sebesar 1/6. Sikap Abu Bakar yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis mengibaratkan hadis yang diriwayatkan pun relatif sedikit. Padahal Abu Bakar adalah sahabat yang telah lama bergaul dan sangat akrab dengan Nabi, mulai dari masa sebelum Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Jadi sedikit sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Oke, next. Kemudian sahabat Nabi yang kedua yang meriwayatkan hadis adalah Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Jadi sama juga ya, Umar sama Abu Bakar sama-sama meriwayatkan hadis sedikit ya, berkat kehati-hatiannya itu. Oke, selanjutnya next. Kemudian sahabat Nabi yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah banyak meriwayatkan hadis mereka tidak pernah mendengar. Itu pun banyak mantan hadis yang terulang dikarenakan perbedaan sanadnya beda. Dengan demikian, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Namun, seruan tersebut nampaknya tidak begitu besar pengaruhnya terhadap periwayatan tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Oke, next. Kemudian adalah pada masa Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Hadis yang berbentuk tulisan berkisar tentang hukuman denda, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, serta larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir.
Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan Al-Khulafa Ar-Rasyidin tentang periwayatan hadis terdapat 4 bentuk, yaitu pertama, seluruh khalifah sepakat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Kemudian yang kedua yaitu kesemuanya melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab. Tujuannya supaya periwayatan bersikap selektif. Yang ketiga yaitu pengucapan sumpah ataupun penghadiran saksi bagi periwayatan hadis. Kemudian yang keempat, kesemua khalifah telah meriwayatkan hadis. Hanya saja 3 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka meriwayatkan hadis secara lisan. Hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan. Oke, untuk materi selanjutnya, hadis pada masa tabi'in akan disampaikan oleh silakan. Ya, terima kasih Mas Pram. Next. Terima kasih Mas Pram. Makasih Mas Pram. Sama-sama. Ya, Next. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Oleh karena itulah masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat yang mereka terima langsung dari para sahabat bagi gurunya. Next. Kesimpulan dan penutup. Cara sahabat Khulafa Al-Rasyidin misalnya menerima hadis berbeda dengan cara yang dialami generasi setelahnya. Pada masa itu, para sahabat memiliki semangat yang sangat besar untuk mendapat hadis secara langsung, melihat perbuatan, mendengar perkataan, bahkan takrir Rasulullah. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk selalu dapat mengikuti Rasul. Jika ada di antara sahabat yang berhalangan, mereka meminta sahabat yang lain untuk mengikuti kajian Rasulullah. Siapapun sahabat yang menemui dan mengikuti Rasulullah serta mendapat hadis dari Rasulullah, maka ia segera menyampaikan ke sahabat yang lain. Ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis pada para sahabat, yaitu melalui ceramah terbuka yang beliau berikan, melalui sahabat-sahabat tertentu, melalui praktek langsung yang dilihat para sahabat terkait hal-hal yang sensitif seperti yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan biologis, disampaikan melalui istri-istri Rasul. Nas-nas yang melarang menulis hadis di suatu pihak dan memerintahkan di pihak lain bukanlah hal yang patut dipertentangkan. Akan tetapi keduanya dapat dikompromi sebagai berikut. 1. Larangan penulisan hadis pada masa Rasulullah dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa hadis akan bercampur dengan Al-Quran yang masih berada dalam tahap proses penurunan. 2. Larangan menulis hadis itu bersifat umum, sedangkan izin menuliskannya bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian tulis-menulis sehingga terjaga dari kekeliruan. Seperti pada Abdullah bin Amr bin As. Next. Nah, syukron. Any question? Monggo. Oke. Terima kasih Mas Ronald, itu dari Ya, sama-sama itu Mas tadi Robert. materi tentang perkembangan hadis dari masa ke masa. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya dari anggota yang lain untuk kelompok yang lain bertanya Monggo, tentang monggo. masa? Ayo Mas, saya mau bertanya Mas. Oke, sekian dari saya ucapkan. Oke. Mas, saya mau bertanya Mas. Ya silakan Mas, langsung. Halo.
Ada takon nggih? Nggih, monggo. Jangan yang susah. Pertanyaan yang Ayo, mudah. kalau Hujan, selalu tentang perbedaannya Mas, tentang perbedaan. Apa perbedaan hadis dengan hadis Mas? Perbedaan hadis dengan hadis. Apa? Apa tadi, Mas? Mau pertanyaannya lali aku. Perbedaan hadis dan hadits. Perbedaannya nggak ada, Mas. Itu cuman sama aja. Itu cuman sinonim atau cara penulisannya aja itu. Jadi nggak ada bedanya. Definisinya itu sama aja. Di situ hadis atau hadis itu sama, sinonim. Cuman kalau hadis itu sebenarnya ya ditulis menggunakan huruf Arab sa, itu kalau dilatinkan itu pakai huruf TH. Tapi definisinya sama aja, Mas. Hadis itu definisinya ucapan yang disampaikan syarisan oleh Rasulullah sendiri. Gitu, Mas. Gimana, Mas Syarif? Mantap, orangnya AFK. Waduh. Adakah yang lain yang mau bertanya? Ada yang lain yang mau bertanya? Apa nih, ada chat nih. Mantap. Apakah ada yang bertanya tentang hadis dari Mas Adi, mau tanya Mas Adi? Silakan Mas Adi. Oke, Mas Adi Susanto, silakan Mas. Waktu dan tempat kami persilakan. Mas Adi, tepuk tangan. Sabar. Gak jadi ya? Oke, gak jadi bertanya. Ada yang lain mau bertanya? Mas, sekarang kan banyak hadis-hadis yang baru ya. Kita kan sebagai orang awam menyikapi hadis yang baru itu gimana? Kita sebagai orang awam, cara menyikapi hadis-hadis baru. Kita sebagai orang awam ya, pertama jangan langsung menyerap dulu hadis itu yang baru ini. Kita filter dulu, kita saring sumbernya itu dari mana, apakah langsung dari Rasulullah kemudian dirundingkan kepada para ulama besar. Kalau iya ya kita cara menyikapinya ya kita terima, kalau perlu kita hafalin gitu, terus kita sampaikan, kita sebarin ke yang lain kalau itu benar hadisnya. Kalau ternyata kita cari tahu kemudian hadis itu tidak langsung diucapkan oleh Rasulullah sendiri yang dirundingkan oleh para ijma atau para ulama besar, ya kita jangan langsung menyerap hadis tersebut, kita hindari. Itu hadisnya lemah, itu hadisnya jangan sampai menggoyahkan iman kita. Untuk itu cara menyikapinya adalah kita menyaring dulu. Begitu, Mas. Bagaimana Mas Syarif? Gimana Mas Syarif? Bentar. Oke, Tadi kepotong-potong suaranya Mas. iya Kak. Waduh. Kepotong-potong suaraku ya guys ya. Sorry ya. Ya udah Mas Pram, jelaskan Mas Pram. Cara menyikapi hadis yang baru. Kita sebagai orang awam gimana? Ini Mas Syarif. Intinya itu seperti berita hoax lah. Jadi seperti informasi kita harus nyaring dulu. Mas Pramuda nih pimpin jawabannya Mas. Tiga bacain. Urung marita. Ya, begini Mas. Itu hampir sama dengan informasi atau pada pelajaran itu hoax itu, Mas. Literasi digital. Literasi digital. Nah, Oke, siap. kurang lebih seperti itu. Pertama kita harus menyaring dulu, cari tahu benar apa tidak hadis tersebut. Jadi kita pinter-pinter memfilter, menyaring lah. Oke. Apakah ada yang lain?
Ada yang lain yang mau bertanya? Oh kena umai kae kok yang Ronald nang umai orang mudani. Ada yang mau bertanya? Waduh, waktunya mau habis. Oke, tidak. Time out. Kalau tidak ada yang Udah bertanya, kayaknya Mas. oke, kalau tidak ada yang bertanya, Sebentar mas. zoomnya mau habis. Waduh, cepetan. Masuk Zoom fakultas ya. Berikutnya nggak ada ini. Santai lo, santai. Dinikmati. Saya serahkan kepada moderator Mbak Afida. Halo Mbak. Mas, takut dah. Ada moderatornya. Moderatornya nggak Arep ada. takut. Oke. Cepetan yo. Arep tek waktune zoom ya. Ulama siapa saja yang yang di mendatangi yang termasuk hadis-hadis dhaif. Siapa pengarangnya? Yo, tapi gue yo nih, Bang. Penerapan. Penerapan wakil lo. Ulama siapa saja yang hadisnya dibilang dhaif itu siapa saja, Mas? Penerapan. Iki lo enak sebagai ibadah ono terus kuwi takarub kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Yang pertama ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Yang dhaif ya. Bukan yang sahih. Oh ini. Iki mari iki rampung ya. Saya tapi pas sampai. Ayo kita panggil enak. Yang apa tadi? Hadis apa tadi? Dhaif. Dhaif. Oke, siap. Dhaif. Gimana anggota kelompok saya, ada yang mau menjawab? Ulama penulis hadis dhaif. Gorita goib Mas. Gorib. Tidak amal ya, artinya walaupun kita Dhaif DHAIF mungkin. Mungkin ada Abdul Malik Ghazali. Ini hadis yang Iya, lemah Mas. bukan? Ini Hadis ada Imam Serta contohnya ya, Mas. Muslim. jangkrik. Banyak maunya ya. Anda banyak maunya. Iya, bin Muin. Wah. Se. kok wajan yo. Kok agak gambarnya jam terus ya. Coba. Awalnya Tendang, weh. Esok apa terus lo? Kayak mau mati lagi. Oh, bisa. Urung. Jelas guru. Cek rungo. Lah. Hadis dhaif ini hadis palsu bukan? Kan ya? Gimana, Mas? Hadis Cawe lah cawe. hadis dhaif ini hadis yang bukan dari Rasul gitu kah? Enggak. Enggak ya? Itu lemah. Wah, anjay. Hadis yang lemah. Gimana Mas Ronald mau jawab? Oke. Waduh. Google sih lah. Aku kan lemah.
Hadis dhaif itu ya hadis yang tidak diakui oleh para ulama itu, Mas. Ulamanya siapa, Mas? Nah, itu ulamanya siapa? Ulama. Apa mengenai lagi? Kalian yang ngotot, kali tetap ada aja. Kan nggak diakui karena Pakai baca, hadisnya itu lemah. Ini ada screenshot. Oke, screenshot. Mantap, aku lagi disuruh. Ada. Piye iki? Sik. Yang pertama itu contohnya ada at-tabu ilmi walau bisin. Hadis riwayat Ibnu Adi yang artinya tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu dari ulama Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Wah, sampai pertama. Arti dari apa termasuk hadis lemahnya itu dari mana? Hadisnya ini lemah Itu kan sama-sama karena tidak ada asalnya, makanya lemah gitu. Ayo. Berarti harus benar-benar dari Rasulullah apa? Kanjeng Nabi G harus dari Kanjeng Nabi. harus Itu harus Syarat wajib. ya, harus dari Rasulullah sendiri yang mengucapkan ya, baru disebut hadis yang sahih, yang benar. Bagaimana Mas Arif? Oke. Gimana Mas Arif? Gimana? tadi siapa Mas? ulang Mas? Lanjutkan Mas Ulang Bram. siapa tadi? Gimana Mas Arif? Ulang siapa? Ibnu Adi. Ini Adi. Ya, Ibnu Adi. Itu bunyinya hadisnya itu at-tubu ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu bukan dari Rasulullah itu, makanya hadisnya disebut hadis Iya, Mas. doif atau hadis yang lemah. Kenapa? Ya itu tadi. Nuntut ilmu kenapa harus sampai ke Cina? Iya. Iya, oke. Ini dong. Kenapa nggak di Unhas ya? Oh. Nah. Wah. Masuk Mas, masuk. Oke. Apa tadi? Masuk. Oleh ngelek. Ilmu itu di Jawa. Jawa. Cina. Corona itu dari Cina loh. Aduh. Iya, deh. Aduh. Gimana Mas Arif? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Semuanya ngomongnya hoki-hoki yang Cepetan, waktunya mau habis zoomnya. Mas Syarif, jangan ini lah. Gimana? Gini. Gimana Mas Bram? Iya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke. Oke, siap. Ada yang lain yang mau bertanya? Kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, atau dari D3 mungkin? Gas. gimana Syarif? Mundur. Syarif sama gimana? Yang D3 ada yang mau bertanya? Wih, Mas Afli, halo Mas. Mas Afli. Ada Mas Arif sama dah itu. Mas Afli, Mas Ali Yahya. Halo, woi. Waduh. Mas Arif gak dijak itu. Mas Arif nggak dijak Mas Arif. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, salah hilap mohon maaf dari kami apabila ada salah kata. Tolong dimaafkan. Oh. Akhir kata saya akhiri. Ya, anak sempat takon sih. Ya, ada takon Mas saya. Oke, Mas Yahya, endi wonge? Mas Arif gimana Mas Arif? Mas Yahya, Oke, bilang Mas. sejuta kok ora iki. Tak tutup lho.
Sisi omong sih, bentar. Oke, bentar. Halo. Masuk, masuk. Masuk Mas, suara saya Mas. Masuk. Mas Afli iki. Untuk Mas. Masuk, Mas. Mau bertanya, Mas? Nggak jadi. Gak situ, oke. Kalau gitu salah hilap mohon maaf dari kami kelompok 3 tentang hadis dari masa ke masa. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya akhiri dengan syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open cam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam, screenshot dulu. Perkembangan Mas Arif Rahman Hakim gimana? Aduh, no comment aku. Mas Syarif jelas tahu Mas Syarif ini. On cam ya screenshot. Disuruh Mbak Vida lo. Aduh. Tuh. Kelihatan kah? Bet, tolong screenshot, aku pakai HP. Posenya dulu, pose. Wes. 1 2 3. Oke, mantap. kirim grup. Balani orang kemana? Yo on cam, ayo. Wah, lambat ki. On cam. Cinda. Halo Cinda. Wes. Yang perintah kok. Ya, halo Robert. Pose. Aplik nakal. Pose. Oh, gitu. 1 2. Mbak Vida, halo. Wah. Tadi on cam. 1 2 3. Oke, sip. Oke, kita kehilangan sinyal dari saudara Syarif Hidayatullah ya. Videonya sendat. Listrik padam itu. Mantap. Kirim grup. Wes kene tok, yang D3. D3 nih dari awal menang tok karena suara. Waduh. Tak kira iso saling bertukar pikiran. Nah, Adelia Rohman ini D3 Bang. Mantap dikacangnya aku. Orangnya. Gak ada suaranya, oke. Ketiduran mungkin. But deh. Cinda udah sampai kah ke Jombang? Gimana perjalanannya? Cinda ke Jombang guys. Sekarang enggak. Mas Arif gimana Mas Arif? Arif Rahman Hakim. Kok ini ngawur mau mesti. Sakit Mas Arif itu. Sehat cuman jiwanya Sakit. belum sembuh itu. Sakit anu. Ayo di screen. Screen tuh. Sirek iku mang pedot. Mau pedot, sambung meneh. Ayo iki screenshot siap iki. Oke. 1 2. Oke, sip. Mantap. Oke, siap, mantap.
Sing terakhir kita sing. Ini mereka mas. Iya. Udah selesai tuh. Siapa nih? Muhammad Jaob Nabil Falahi. Barusan Ini udah. G kak, udah kak. Cuk, kene sini ku. Ya Allah, kok tak pateni rek. Kalau nggak sampai Pamit ya. Assalamualaikum. Oh G, waalaikumsalam. Mbak Vida gimana mbak absennya mbak? Mas Arif izin mas. Mas mbak. 19 orang hadir, 1 orang tidak hadir. Gak harus ya KB nanti. Pripun mbak? Gimana mbak? Belas orang hadir, Aku hadir nggak? 1 izin. Oke, Hah? Yang izin siapa mbak? Arif. Sakit ya berarti, sakit. Oke, Arif aja ya. Oke. Aduh panas. Dera info algoritma rek. Aduh. Tanya Mas Hambali tuh, dia pakar coding itu. Dibantu. Aku mau dengerin ini kamu ini tuh. Algoritma. Ini sama-sama. Linggoy. Sing nomor 1 loro ku padha ta? Aku ayo ngerjakne kok Mas. Mantap. Iya, mahasiswa teladan itu. Patut dicontoh ya. Tugas UTS. Ini teladan nih. Boleh teladan. Iya. Terus kalau foto langsung gimana kok mau buat ini santai. Yang terasa kalem ya. Loh, berarti ini enggak ada UTS-nya ta? Sing iki. Hadis. Hadis UTS-nya di ini apa? Diambil dari nilai presentasi. Alhamdulillah. Nah, oke, siap. Tapi malah jarang masuk. Kita Cara takun bisa. ini aja kita terbengkalai loh. Bapaknya nggak adil lagi kan. Mantap. Mantap. Ini yang ku suka dari kuliah udah nggak dapat apa-apa. Ngawur bocah aja lah. Mana ini jangan ngawur. Wih, aku udah dijak. Waduh. Langsung dikumpul kan. Ayo, Rini. OTW. Ngawur bocah. Mau mendung dong gini kan. Mendung lah. Gini panas. Pirang birek. Woi, aku off dulu lah. Oh iya. Oke, siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.